Baik, yang pertama kali terima kasih Pak Andreas yang ganteng dewi. 1665 itu di Inggris dulu terjadi ya wabah yang serupa lah. Apa yang terjadi? Salah seseorang namanya Newton justru menemukan yang namanya kalkulus dan menemukan yang namanya hukum Newton itu pada saat seperti itu. Sehingga COVID ini di balik ancaman ada big opportunity. Nah, ini yang ingin saya katakan pertanyaan. Caranya dengan sikap mental positif. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sesuatu kayak gini, otak bawah sadar kita keluar, kita akan mendapatkan big opportunity. Itu Pak pertama ya kan. Yang kedua, COVID ini saya mengutip Margaret Dennis, ada 5 hal untuk perguruan tinggi. Kalau saya sendiri, nah ini Pak, selama COVID 400 halaman dan satu lagi Bu. Jadi mungkin 2 buku selama ini. Jadi justru luar biasa pada saat ini kita waktu yang bermanfaat. 5 hal menurut Margaret Dennis itu adalah satu, terjadinya migrasi mahasiswa. Nah, kalau dia karena dari Amerika, maka mahasiswa yang ke sekolah ke Amerika atau perguruan tinggi Amerika, Kanada, Australia, New Zealand itu sekitar 370.000, 33% mahasiswa asing itu itulah miliknya mereka. Nah ini yang akan mengalami kesulitan, saya rasa perguruan tinggi ini malah, ya kan. Maka kata dia akan bergeser ke Asia. Nah, silakan UGM menangkap. Tapi Asia itu yang disebut Korea Selatan, Singapura, Malaysia, ditambah Indonesia UGM. Nah, itu ini peluang Pak untuk mahasiswa Cina ya. UGM, silakan. Ya Amikom ya turani we. Yang the second adalah apa? Flexibility. Pendidikan itu harus fleksibel untuk yang dalam posisi setelah COVID ini nanti ya kan. Salah satunya adalah dengan online. Ya. Termasuk aturan menteri mungkin juga fleksibel. Jadi dengan kuliah online. 6 perguruan tinggi sudah diuntungkan karena udah start. Ya, UGM itu karena udah SIPADA itu UGM, ITB, UI, sama ITS dan 2 swasta. 2 swasta itu BINUS sama Amikom. Nah, jadi kita udah diuntungkan karena start di awal pendidikan jarak jauh. Ini menurut saya ini luar biasa. Kalau Pak LL Dikti, Prof. Didi Ahyari, Amikom tahu sak durunge winarah katanya. Sebetulnya tidak begitu ya. Kita melihat bahwa ini peluangnya akan datang. Karena kita the fourth generation university. Jadi anutan kita ingin menuju universitas generasi keempat. Salah satunya education-nya online. Itu. Oke, Merit Dennis saya lanjutkan. Jadi fleksibel. Dosennya fleksibel, mahasiswanya fleksibel, universitasnya fleksibel. Termasuk dalam pembukaan kapan harus dibuka. Fleksibel. Itu nomor 2. Nah, inilah yang sebetulnya ada gap antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswanya itu adalah digital native, Pak. Sekarang dosennya digital imigran. Dan inilah peluangnya untuk menggeser dari digital imigran itu untuk menuju ke digital native. Jadi dosen-dosen yang sepuh-sepuh kadang-kadang ada beberapa yang betul-betul tidak bisa menggunakan ini. Nah, berarti tadi training ya. Dan salah satu tool dari Mr. Martin, nah itu saya rasa juga nanti bisa dikembangkan. Itu nomor 2. Nomor 3, saat ini mulai munculnya yang namanya video conference seperti hari ini. Nah, inilah yang harus dikembangkan di dunia pendidikan. Kalau di Amikom sendiri, memang saya saat ini dalam 1 bulan itu belajar all out tentang bagaimana menyajikan materi yang bagus. Ya kan? Nah, kebetulan bidang saya film kan, ya, maka saya belajar sendiri di situ. Nah ini dan
Kemudian yang nomor 4 adalah kita harus embracing atau merengkuh namanya pendaftaran online dan tes online. Seperti kami kan munculnya kan pendaftaran online cukup dari rumah saja. Ya, termasuk tesnya juga. Ya. Ini harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mahasiswa akan kuliah di sekitar rumahnya. Gitu. Jadi tadi kalau mahasiswa Cina mungkin ya tidak jauh dari Cina. Dia akan lebih banyak kuliah di Asia, termasuk harapan saya UGM. Itu Pak sebagai pengantar dan satu saya tambahkan, mengapa online? Saya akan sebutkan 3 kelebihan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ini pengalaman saya. Ya alhamdulillah saya mengajar online ya selama ini. Ya, mengajar mata kuliah PJJ pendidikan jarak jauh untuk S2 dan beberapa saya penguji luar dari Universitas Teknologi Mara Malaysia ya kan. Memang kalau kita mengajar online yang saya rasakan adalah nama mahasiswa itu tercantum satu-satu. Kita bisa mengenali lebih dekat dibanding kalau saya mengajar di klasikal. Kadang-kadang nggak begitu kenal. Gitu. Tetapi dengan online, karena dekat sekali di komputer kita geser-geser, oh kita bisa menyapa namanya. Ya, halo Mas Andi, gimana? Baik kamu? Nah, itu hubungan personal itu menjadi akan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa digital native itu seperti apa? Paling tidak 4 hal. Ya kan? Yang pertama, multitasking. Ya. Jadi Anda, Bapak, Ibu juga bisa lihat, mahasiswa itu di dalam misalkan di depan laptopnya pegang HP sambil makan, nah itu satu aktivitas satuan waktu bisa melaksanakan 3, 4 sampai 5 aktivitas sekaligus. Multitasking. Nah, dosennya tidak. Dan ini kesempatan untuk dosen mendekat ke mahasiswa. Yang nomor 2 multimedia. Nah, kalau dosennya cuma tag aja presentasi PowerPoint, nggak ada multimedianya yang bagus. Ini saatnya. Karena dengan tools multimedia itu menjadi luar biasa. Ya kan? Dari hasil riset, kalau kita mendengar itu yang masuk otak katanya hanya 30%. Kalau melihat 20%. Kalau melakukan itu ditambah 20. Ya, jadi atau sampai tambah 30 sehingga kalau dengan multimedia itu harapannya masuk ke otak itu 80%. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi multimedia. Kemudian saat ini waktunya dosen-dosen bagi yang sudah lama itu adalah multi resources. Karena itulah mahasiswa. Mahasiswa resource-nya dari berbagai macam dan saatnya kita untuk menuju ke sana. Saya nulis buku tanpa resource rasanya sulit. Jadi dalam COVID itu ini buku jadi Alchemy Skillful Success and Happiness bersama istri saya. Dan satu lagi Cinematography of Oscar winner and box office. Hampir selesai. Jadi itu justru saat-saat COVID ini. Kemudian ya, masih 10 menit ya, Pak. Oke, yang kedua tadi, jadi pembelajaran harus multimedia, gitu, supaya menarik. Dan saya memang sengaja mempelajari tools-tool yang saya karena mengajar mata kuliah film animasi, sehingga tool-tool supaya bisa multimedia. Kemudian yang berikutnya yang harus didekati mahasiswa adalah multi thinking, ya berpikirnya itu ya multi luar biasa. Dan makanannya adalah online dan mobile. Inilah
mahasiswa sekarang ini. Dan kita mudah-mudahan dengan adanya COVID ini, ya kan, maka kita mencoba bergerak seperti Bu Sairin katakan tadi, dari ini menuju ke online. Sehingga kita pun juga mempersiapkan untuk plan A dan plan B. Plan B-nya jelas jawabannya online. Kalau kita sampai Agustus besok, sampai akhir Juli, semester 2 online semua. Meskipun juga sama, jadi ini memaksa dosen-dosen kita untuk menuju dari digital imigran to digital native. Ya kan? Dengan seperti itu, nanti saya rasa hasilnya akan mentakjubkan. Kemudian juga menanggapi, nah, yang ketiga, tadi 1, 2, 3 ya. Yang ketiga materinya itu harus mesti ada performanya ya. Kalau kita menggunakan misalnya Google Classroom saja, itu kan sudah ada. Kita kasih assignment pada mahasiswa, tapi assignment-nya kebanyakan ya, langsung kita bisa nilai ya kan, karena di situ sudah disediakan. Nah, kalau kita memang sejak lama menggunakan Zoom, ya, jadi itu teknologi yang kita pakai. Dulu juga kerjasama menggunakan Coursera, UI kalau nggak salah bisa punya itu. Saya rasa ini luar biasa. Dan kita memang sengaja ini agak habis-habisan untuk menyiapkan pendidikan online untuk Amikom, ya kan? Karena memang kita akan mencoba memang betul-betul ini adalah big opportunity untuk menuju universitas generasi keempat. Kemudian yang lebih penting lagi selain itu adalah universitas generasi keempat ini pemikiran. Ya, apa yang harus dihasilkan mahasiswa itu? Ya kan? Memang yang vocational kata Bu Sairin tadi ya. Kalau Amikom S1 itu S1 dengan cita rasa D4 gitu, gitu Pak. Jadi memang karena input kita tidak sebagus UGM, maka apa yang harus kita kuati adalah scale. Memang sedikit kendala di apa ya, pendidikan jarak jauh itu praktikumnya memang. Tetapi kalau untuk film animasi tidak masalah karena di YouTube tinggal saya share alamat ini, kamu bisa coba ini karena sudah ada tutorialnya. Jadi YouTube salah satu senjata yang luar biasa untuk apa ya, untuk pembelajaran. Nah, itulah Pak beberapa. Kembali ke apa yang harus dihasilkan. Jadi kalau Universitas Generasi 1 itu sasarannya jelas ya. Dulu kan menjadi profesional, pokoknya jadi pekerja. Tetapi generasi kedua ditambah jadi pekerja dan scientist. Generasi ketiga menjadi entrepreneur. Nah, dengan kondisi kayak gini yang harus kita didikkan kepada mahasiswa adalah otomatis netpreneur atau digipreneur ini Pak. Dan yang keempat adalah sebagai artis. Ini untuk universitas. Itu generasi 3. Begitu generasi 4 ditambah artis. Jadi perguruan tinggi itu jangan egois hanya menghasilkan satu bidang saja. Ya kan? Maka mengapa Pak Nadiem dengan kampus Merdeka itu bahwa disuruh paling tidak 20 SKS itu mengambil mata kuliah lain. Barangkali supaya punya peluang itu, ya kan. Saya adalah fisikawan, coba Pak. Tetapi saya punya minat bidang marketing. Saya belajar marketing autodidak. Akhirnya oleh Kopma UGM, Kopma UIN disuruh ngajari marketing, padahal orang fisika. Nah ini peluang baru. Maka tadi supaya mahasiswa itu tidak terpacu kompetensi itu pada satu ilmunya. Ya, supaya terbuka ilmunya. Nah, seperti saya katakan tadi, Pak Yanto kalau di UGM diundang untuk uji S3 ilmu komputer. Ya kan? Kalau UI saya promotor banyak, UNER juga itu ilmu ekonomi. Ya kan? Jadi kalau bisa kompetensinya banyak. UIN ekonomi syariah, Brawijaya entrepreneurship, Malaysia film. Jadi kalau bisa seperti itu menjadi lebih indah.
Nah, jadi itu Pak. Jadi harus dikembangkan. Tujuan untuk sasaran pendidikannya adalah education and open innovation. Nah, salah satu educationnya adalah online ini. Nah, ini untuk the fourth generation university. Open innovation-nya kita harus kerjasama riset itu dengan bukan hanya dengan perguruan tinggi, tetapi dengan company. Kebetulan kita sudah merintis dengan company yang ada di Hollywood untuk bidang film. Nah, jadi enggak nanggung-nanggung. Kita sedang merintis company dengan Silicon Valley untuk bidang ICT. Jadi kita tidak nanggung-nanggung karena kita ingin menuju the fourth generation university. Nah jadi ini sebetulnya merupakan big opportunity bagi kami, ya kan, dengan adanya COVID. Jadi seperti didorong dengan cepat, ayo kamu harus lari. Ya kan? Dan saya dengan senang hati karena sedikit punya pengalaman dalam pendidikan jarak jauh. Bagaimana pengalaman suka dukanya belajar online? Ya, memang kita belum sampai seperti Ibu Sherin, ya kan. Kalau Australia memang luar biasa bagus ya, termasuk juga Swedia. Kita baru belajar untuk menuju ke sana. Tapi ini sudah bagian yang sangat menarik. Ya, jadi saya simpulkan tadi, satu, jadi saat ini terjadi migrasi. Ya. Silahkan UGM menangkap peluang, terutama mahasiswa dari Cina. Yang nomor dua, kita harus fleksibel, ya kan. Salah satunya tadi dengan memberdayakan multimedia untuk pembelajaran, dosen jadi fleksibel, mahasiswa fleksibel, lembaga fleksibel. Yang ketiga, mulai harus pendaftaran online dan tes online. Ya. Termasuk